Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Ratna Hamida sebagai asisten ahli gizi di klinik ini. Apakah benar dengan Bu Intan dan adik Jojo ya? Benar, Bu. Oh, baik, Bu. Mari kita melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan dari adik Jojo dulu ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Pengukuran berat badan dan tinggi badan sudah selesai, Bu. Dan tunggu sebentar ya, Bu. Nanti akan dipanggil oleh saya. Baik, Bu. Iya, dengan Ibu Intan dan adik Jojo, mari silakan masuk, Bu, untuk ke ruangan ahli gizi untuk konsul. Oh iya, baik, Bu. Ayo masuk, Mbak. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Sarah Gracia Elizabeth sebagai ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu, bagaimana keadaan Ibu dengan adik Jojo? Alhamdulillah, baik, Bu. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu, Mbak ini dengan siapa dan kalau boleh tahu juga namanya siapa ya, Bu? Ini pengasuh anak saya, Bu. Namanya Mbak Arneta. Oh, Mbak Arneta. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Mbak Arneta menjadi pengasuh dari adik Jojo ini? Sejak umur Jojo menginjak 3 bulan, Bu. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu, Bu, apa pekerjaan Ibu dan suami Ibu? Suami saya seorang pelaut yang jarang pulang. Biasanya tuh 1 tahun sekali pulangnya. Dan saya kepala cabang di suatu bank ternama, Bu. Seperti itu. Jadi, bagaimana kondisi adik Jojo saat ini, Bu? Kata pengasuh saya, keadaan Jojo tuh saat ini sering sakit, Bu. Oh, sering sakit ya. Kenapa tuh, Bu? Kalau misalkan adik Jojo sekarang akhir-akhir ini sering sakit? Kalau detailnya saya kurang tahu, Bu. Karena saya dan suami kan sibuk kerja. Sepenuhnya tuh mengenai keseharian anak saya serahkan ke pengasuh saya, ya Mbak Arneta ini. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu, Mbak Arneta, bagaimana cara Mbak mengasuh dan menjaga adik Jojo selama Ibu dan Bapak pergi ya? Saya mengasuh adik Jojo sesuai dengan arahan Ibu Intan, Bu. Yang terpenting adik Jojo itu tidak rewel. Seperti itu. Lalu, sejak kapan adik Jojo ini mulai sering sakit dan mungkin nafsu makannya berkurang? Sejak 1 bulan yang lalu, Bu, adik Jojo itu nafsu makannya kurang, udah mulai sakit, dan juga mulai rewel. Oh, seperti itu ya, Bu. Tadi kan di awal adik Jojo sudah melakukan pengukuran antropometri yaitu tinggi badan dan berat badan. Dan didapatkan hasil bahwa berat badan dari adik Jojo itu sebesar 10 kilo dan tinggi badannya setinggi 85 cm. Dan untuk mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan adik Jojo ini normal atau tidaknya, kita menghitungnya dengan cara Z-score, Bu, dan dihasilkan bahwa status gizi dari adik Jojo ini kurang dengan dinyatakan dari hasil Z-score-nya itu min 2,3 SD dan tinggi badannya itu tergolong pendek atau kurang dari teman-teman sebayanya didapatkan dari hasil. Itu ya, Bu. Jadi bagaimana cara penanganan untuk anak saya agar bisa mendapat berat badan yang melaksanakan diet terhadap adik Jojo. Tapi sebelum itu, Ibu bisa menandatangani form persetujuan konsultasi diet ini, Bu. Baik, Bu. Saya akan menandatangani forum persetujuan ini.
sudah menandatangani form persetujuan konsultasi gizi. Pertama yang harus kita ubah adalah pola makan dan asupan zat gizi dari adik Jojo ini, agar status gizi dari adik Jojo ini bisa mencapai di titik normal. Karena di umur adik Jojo ini adalah masa pertumbuhan yang bisa dibilang di titik emasnya. Maka dari itu, Ibu sebagai orang tua dan Mbak Neta sebagai pengasuh adik Jojo harus dan perlu memperhatikan asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh adik Jojo ini. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi, bagaimana gitu sebagai seorang orang tua? Kita mulai dari asupannya atau pola makannya dulu ya, Bu. Ibu dan Mbak Neta bisa memberikan adik Jojo ini makanan yang banyak mengandung zat gizi, seperti kalau misalkan yang mengandung karbohidrat itu Ibu dan Mbak Neta bisa memberikannya kentang, lalu nasi putih juga bisa, roti putih, terus jagung, itu sebanyak 150 gram atau sebesar 3 centong nasi. Seperti itu dalam sehari. Lalu untuk proteinnya, Ibu dan Mbak Neta bisa memberikan adik Jojo ini makanan seperti olahan dari tahu, olahan dari tempe, atau memberikan adik Jojo ini bubur kacang hijau. Untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, Ibu bisa memberikannya sesuai dengan kemauan Ibu dan Mbak Neta setiap harinya, mungkin agar bervariasi dalam pengolahannya bisa dibuat seperti jus untuk buah-buahannya atau dibuat seperti puding, seperti itu. Jadi adik Jojo juga tidak bosan memakan sayur dan buah-buahan. Selain itu, Mbak Neta dan Ibu juga mungkin dalam memberikan susu juga lebih sering atau lebih banyak daripada biasanya, seperti itu, agar pertumbuhan dan perkembangan dari tulang-tulang adik Jojo ini bisa maksimal, seperti itu, Bu. Tapi kan adik Jojo itu susah makan ya, Bu. Terus nafsu makannya juga berkurang. Lalu itu bagaimana ya, Bu? Kalau untuk masalah itu, Mbak Neta bisa membuat kreasi atau membentuk makanan-makanan yang bisa menjadi lebih menarik, seperti mencetaknya dalam bentuk kartun atau animasi-animasi seperti itu. Misalkan nasinya dibentuk seperti muka-muka kartun, atau telur misalkan digulung-gulung seperti itu. Jadi membuat kreasi Mbak Neta sehingga adik Jojo juga lebih menarik dalam mengkonsumsi makanan seperti itu. Untuk jadwal makan, apakah ada pemberian pada jam khusus tertentu, Bu? Untuk jam khusus sepertinya tidak ada sih, Bu, kalau untuk jam khusus. Tapi mungkin lebih terjadwal lagi aja pola makannya. Misalkan di jam 6 pagi Ibu memberikan susu botol, lalu di jam 8 pagi Ibu bisa memberikan adik Jojo sarapan, di jam 10 pagi makanan selingan, lalu di jam 12 itu Ibu memberikan makan siang, lalu di jam 2 siang Ibu bisa memberikan adik Jojo susu botol kembali. Terus di jam 4 sore, Ibu bisa memberikan makanan selingan lagi, lalu di pukul 6 sore Ibu memberikan makan malam, dan di pukul 8 malam itu bisa memberikan susu botol kembali. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Saya tahu sih kalau misalkan dalam menghadapi adik Jojo ini pasti bakal susah karena nafsu makan yang kurang. Tapi Ibu dan Mbak Neta sebagai pengasuhnya jangan patang semangat, jangan turun semangatnya agar adik Jojo juga tidak turun juga semangatnya sehingga adik Jojo mau makan seperti itu, Bu. Iya sih, Bu. Saya kan sama suami
juga kurang memperhatikan Jojo karena kesibukan kami. Yang setiap pagi saat kami berangkat kerja, Jojonya masih tidur. Terus juga saat kita lihat pulang juga Jojonya sudah tertidur lagi, sehingga kami tuh jarang memantau perkembangan anak kami. Seperti itu, Bu. Iya Bu, saya mengerti keadaan Ibu dan keadaan suami Ibu sebagai orang tua yang mempunyai pekerjaan dan sibuk. Tapi di lain itu Ibu dan suami Ibu sebagai orang tua harus tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan dari adik Jojo ini. Terlebih juga Mbak Neta harus tetap semangat seperti itu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu lagi di konsultasi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa yang Ibu dapat dari konsultasi hari ini, dan Mbak Neta juga apa yang Mbak Neta dapat dari konsultasi hari ini? Saya sebagai pengasuh adik Jojo itu, agar saya memberikan makanan kepada adik Jojo itu lebih menarik lagi, lebih bervariasi, lalu lebih sering memberi air susu, lalu lebih memperhatikan jam makan adik Jojo agar lebih teratur lagi. Yang saya tangkap juga sama seperti Mbak Neta, dan saya dan suami juga akan lebih memberikan perhatian kepada adik Jojo, apalagi Jojo juga masih dalam masa tumbuh kembang. Mungkin seperti mengajak Jojo liburan sekeluarga dengan bapaknya nanti saat bapaknya pulang dari bekerja. Iya, betul sekali Mbak Neta dan Ibu Intan. Jadi kita pantau dulu selama 2 minggu ke depan perkembangan dari adik Jojo, sehingga konsultasi selanjutnya kita bertemu lagi di tanggal 21 Februari pukul 10 pagi. Apakah Mbak Neta dan Ibu Intan bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Kalau begitu, pertemuan dan konsultasi kita pada hari ini kita akhiri saja. Terima kasih untuk pertemuannya. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali.